Selamat pagi, calon peserta didik SMP Negeri 1 Bangli, tahun pelajaran 2021-2022. Om Swastiastu. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, semangat belajar dari rumah. Nah, pada kesempatan ini kita melakukan kegiatan masa pengenalan lingkungan secara daring yang kita laksanakan dalam dimensi ruang yang berbeda. Anak-anak berada di rumah, sedangkan Bapak Ibu guru berada di sekolah. Namun, dengan kondisi yang seperti saat ini, kita tidak boleh patah semangat, harus tetap semangat. Dengan pandemi ini, justru kita harus banyak belajar bagaimana proses pembelajaran itu tetap berjalan secara optimal. Nah, pada kesempatan yang baik ini, Bapak akan menyampaikan materi MPLS terkait hak dan kewajiban anak. Mohon izin. Nah, sebelumnya apabila ada suara-suara yang mengganggu, tolong diabaikan. Dan mohon izin Bapak akan share materi singkatnya melalui tayangan slide. Ya, sebelum Bapak lanjut, perkenalkan nama Bapak Iwayan Agus Adi Wiguna. Bapak seorang guru, salah satu guru di SMP Negeri 1 Bangli yang mengampu mata pelajaran matematika atau bisa juga disebut dengan tentor matematika. Nah, sebelum kita diskusi atau sharing pada kesempatan hari ini, di slide ini mungkin ada logo atau tulisan apa sih maksudnya itu gitu ya. Nah, perlu Bapak perkenalkan sepintas tentang SMP Negeri 1 Bangli. Ini merupakan logonya SMP 1 Bangli, artinya seperti apa, nanti anak-anak bisa bertanya setelah kita tatap muka di sekolah. Nah, SMP Negeri 1 Bangli itu dikenal dengan nama Esaba. Dengan nama Esaba, dengan brand religius berkarakter. Artinya, harapan kita anak-anak yang bergabung di SMP Negeri 1 Bangli itu benar-benar memiliki kualitas dari konsep religius dan berkarakternya yang luar biasa. Nah, itu perkenalan awal tentang Esaba dari logo dan karakternya. Namun pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang hak dan kewajiban anak. Mungkin materi ini sudah anak-anak alami dari sebelumnya, namun perlu proses bagaimana kita mengolah pola pikir untuk memahami hak dan kewajiban itu secara seimbang. Baiklah anak-anak, sebelum Bapak lanjut, Bapak punya beberapa gambar. Coba diamati di slide-nya. Nah, di sini ada beberapa gambar yang Bapak sajikan, kurang lebih ini 6. Ya, gambar pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nah, dari gambar ini, coba anak-anak amati, kira-kira hak dan kewajiban itu seperti apa ya? Nah, atau yang mana dari gambar yang Bapak sajikan merupakan hak atau kewajiban gitu. Nah, coba pikirkan sejenak. Nah, dipikirkan sejenak, dirasa benar nggak? Saya sadar kayaknya ini hak. Jadi saya berpikir selama ini kalau begini situasinya ini merupakan hak atau kewajiban ya. Gitu. Nah, oke, gimana kira-kira? Kalau gambar yang pertama, ini termasuk hak apa kewajiban? Iya.
Betul ya, ada yang betul menjawabnya. Mudah-mudahan ada yang betul ya. Hampir semua kayaknya. Ya, gambar pertama ini merupakan arti situasi yang menggambarkan hak seorang anak, di mana hak seorang anak itu mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perhatian dari orang tua. Nah, ini hak yang diperoleh oleh anak ini terhadap sekolah, apa di rumah, apa di masyarakat. Ya, pastinya di rumah ya. Nah, sedangkan gambar yang kedua, ini kewajiban apa hak? Ya, ini merupakan hak untuk mendapatkan pendampingan pembelajaran, ya. Pendampingan proses belajar yang baik, itu hak. Sedangkan gambar yang keenam, kira-kira ini kewajiban apa hak? Ya, mudah-mudahan ada yang bisa menjawab di rumah ya. Ini merupakan kewajiban siswa menjaga lingkungan sekolah yang bersih, yang nyaman. Itu adalah sebuah kewajiban. Kalau ini kewajiban apa hak? Ini gambar ini mencerminkan adalah sebuah proses kewajiban yang harus dilakukan oleh siswa, oleh peserta didik. Ini wajib untuk belajar dengan baik, wajib belajar dengan disiplin, wajib belajar secara teratur. Gitu. Nah, sedangkan gambar yang nomor 5, ini merupakan hak untuk mendapatkan kenyamanan dalam bermain, situasi yang nyaman bermain. Nah, perlu anak-anak sadari betul bahwa fenomena yang terjadi saat ini di masa pandemi, banyak anak-anak yang salah menggunakan haknya. Dalam artian, terlalu melampaui dari batas waktu yang harus diproporsikan di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak ditemukan atau banyak informasi laporan terhadap guru bahwa anak-anak sering bermain. Nah, walaupun tidak bermain seperti layaknya permainan tradisional seperti yang Bapak tampilkan, sekarang anak-anak itu menggunakan teknologi sebagai media bermain, menggunakan gadget untuk bermain. Bahkan bermainnya ini melampaui dari yang seharusnya, yang selayaknya, yang senormalnya. Bahkan baru bangun, sudah ambil gadget, bermain sampai siang, siang lupa makan, dilanjut sampai sore, lupa istirahat, lanjut sampai malam, bahkan bisa sampai pagi. Banyak yang seperti itu, mudah-mudahan tidak semua. Nah, dengan penyadaran kita hari ini tentang hak dan kewajiban, mudah-mudahan anak dapat kembali memiliki kesadaran dengan pola berpikir yang kritis, menyadari saya sadar harus seperti apa, dan saya jadi berpikir harus bagaimana. Nah, seperti itu yang diharapkan pada kesempatan ini kita belajar hari ini secara daring. Mudah-mudahan konsep pola pikir anak-anak itu bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban sebagai seorang anak. Jangan sampai lupa hari karena bermain gadget, bahkan tidak pernah belajar seperti itu. Nah, oke. Sedangkan kalau gambar yang ketiga ini kira-kira hak apa kewajiban? Ini salah satu siswa itu menjahili temannya. Kira-kira hak apa kewajibannya? Ya, sikap yang seperti ini itu adalah sikap yang tidak boleh ditiru, tidak boleh dicontoh. Ini merupakan sikap, gambaran sikap yang tidak mencerminkan peserta didik berkarakter peserta didik yang tidak yang membuli temannya. Ini nggak boleh dilakukan, ini nggak boleh ditiru. Ini bukan merupakan hak dan kewajiban.
Jadi mudah-mudahan dari gambaran yang Bapak sampaikan, anak-anak bisa berbayang antara hak dan kewajiban. Nah, kembali Bapak berikan penekanan bahwa dalam pemahaman antara hak dan kewajiban, biar kita tidak salah mempersepsikan bahwa itu adalah hak saya boleh begini gitu. Ya, perlu kita menumbuhkan belajar berpikir kritis. Belajar berpikir kritis yang dimaksud sesering mungkin kita ketika mendapatkan instruksi, ketika kita membaca informasi atau kita melihat informasi, entah yang saat ini lagi trennya itu adalah sering informasi-informasi di media sosial. Itu banyak informasi yang sifatnya kebenarannya perlu ditanyakan lagi, atau bahkan sering ada informasi yang beredar kebanyakan yang hoax. Nah, perlu kita sebagai siswa, perlu kita sebagai pelajar itu menumbuhkan cara berpikir yang kritis. Sesering mungkin ketika mendengar, membaca, rem sebentar, coba pikirkan, saya sadar, benar nggak ini informasinya? Jangan-jangan, nah itu ya, kalian harus berpikirnya seperti apa, jangan-jangan benar tidak gitu ya. Pola-pola pikir yang seperti itu yang perlu ditumbuhkan, sehingga kedepannya kalian bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban sebagai seorang anak, bisa memfilter informasi yang beredar di masyarakat, jangan semata-mata cepat terpancing dengan informasi yang ada. Nah, kebenarannya perlu dicek dulu, kembali dipikir dulu gitu ya, sehingga ketika nanti mampu memiliki cara berpikir yang kritis sebagai seorang pelajar, sebagai seorang peserta didik, itu pasti akan bisa mewujudkan harapan negara memiliki pelajar berkarakter atau pelajar Pancasila. Itu harapannya nanti ya. Nah, kalau dilihat dari konsep antara hak dan kewajiban dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa hak itu adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan. Gitu ya. Kalau dilihat dari urutan kata itu apa sih maksudnya gitu? Kita bisa sederhanakan. Kalau kewajiban atau kalau hak itu adalah sesuatu yang didapat dengan cara yang benar, yang baik, gitu ya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, harapan Bapak selaku tenaga pendidik di SMP Negeri 1 Bangli, nanti anak-anak yang sudah diterima menjadi siswa SMP Negeri 1 Bangli itu memulai bisa menumbuhkan pola pikir yang kritis, menumbuhkan budaya berpikir yang kritis, sehingga bisa menjadi generasi emasnya bangsa Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, paparan yang sederhana, nanti anak-anak bagaimana sekarang berpikir memanfaatkan teknologi untuk membantu kita dalam proses belajar. Ya, itu yang terpenting, bagaimana teknologi itu bisa membantu anak-anak di rumah belajar secara baik, secara benar, dan secara optimal. Nanti di akhir sesi ini ada kuis. Bapak tidak akan memaparkan materi detail haknya ini, contohnya begini gitu ya. Nanti anak-anak lah yang mengeksplorasinya di rumah seperti apa. Namun Pak perlu sampaikan bahwa hak sebagai seorang anak, apalagi jenjangnya sekarang anak-anak sudah akan memasuki jenjang SMP, jadi pola cara berpikir, cara bersikap harus lebih matang dari ketika di SD. Anak-anak mempunyai hak dan kewajiban itu dari terhadap 3 aspek, baik terhadap sekolahnya, nanti terhadap SMP 1 Bangli, hak dan kewajibannya seperti apa, terhadap lingkungan di keluarga atau terhadap rumah, pada orang tua, anak. Maksudnya
terhadap saudara, terhadap keluarga, seperti itu. Dan bagaimana kita mampu menjalankan hak dan kewajiban terhadap masyarakat. Ini yang perlu anak-anak pahami nanti, memilah lagi informasi atau pengalaman yang sudah sampai saat ini dilalui, nanti dikategorikan atau diklasifikasikan mana sih yang merupakan hak terhadap sekolah, terhadap rumah, atau terhadap masyarakat. Demikian juga kewajibannya. Nah, Bapak punya contoh yang sederhana, sebagai contoh kecil yang Bapak sampaikan dalam bentuk tabel, bahwa hak dan kewajiban itu bukan sesuatu yang saling terpisahkan, namun sesuatu yang harus saling melengkapi. Ya, misalnya contoh terhadap sekolah, ini hak mendapat pembelajaran dari guru yang berkompeten. Nanti kewajibannya seperti apa ketika sudah mendapatkan pembelajaran yang baik dari gurunya di sekolahnya? Berarti kewajiban anak-anak itu benar-benar belajar dengan sungguh memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, ini sesuatu yang saling melengkapi sehingga menjadi sebuah konsep yang baik dalam sebuah proses pembelajaran. Demikian juga hak yang lain menggunakan fasilitas sekolah. Fasilitas yang ada di sekolah itu berhak digunakan oleh siswa. Dan siswa wajib memanfaatkan fasilitas itu dengan baik dan bertanggung jawab. Itu sebagai sebuah kewajiban dari sisi siswanya, dari sisi peserta didiknya. Misalnya, menggunakan fasilitas cuci tangan yang ada di sekolah. Ini contoh yang sederhana ya. Nah, setelah selesai cuci tangan itu mematikan aliran airnya, menjaga tempat sabunnya agar tidak tercecer. Itulah contoh-contoh yang sederhana. Nah, demikian juga di rumah. Kewajibannya seperti apa? Membantu orang tua, menghormat pada orang tua. Nah, hak yang perlu anak-anak dapatkan nanti mendapatkan perhatian dan kasih sayang sama orang tua. Dari kakak, dari adik, dari kakek atau nenek, seperti itu. Nah, demikian juga di masyarakat. Ini Bapak berikan sebuah contoh saja, nanti anak-anak yang mengeksplorasi lagi untuk mencari hak dan kewajiban sebanyak mungkin yang diklasifikasikan nanti yang termasuk hak kewajiban di sekolah, di rumah, atau di masyarakat. Nah, contoh di masyarakat, ingin mendapatkan lingkungan yang nyaman, itu hak dari kita semua. Nah, kewajibannya kita harus punya sikap bagaimana menjaga lingkungan itu agar tetap bersih, seperti itu. Nah, paparan Bapak tentang materi hak dan kewajiban itu Bapak tidak panjangkan. Bapak akan berikan kesempatan kepada anak-anak semuanya untuk melakukan eksplorasi diri, bagaimana mereview kembali pengalaman-pengalaman yang sudah dialami, nanti yang diklasifikasikan menjadi hak dan kewajiban di sekolah, di rumah, atau di masyarakat. Nah, di akhir sesi ini, anak-anak silakan isikan link nanti. Nanti link itu akan dikirim di WA group. Link itu dibuka, diisikan nama, diisikan kelompok atau kelasnya saat ini. Kemudian di sana ada kuis pertanyaan. Silakan berikan respon, berikan deskripsi atau penjelasan antara hak dan kewajiban anak-anak. Nah, demikian dulu pemaparan Bapak secara daring pada kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan kita segera dapat berinteraksi secara langsung tatap muka di sekolah dan pandemi ini segera berakhir. Jaga selalu kesehatan, semangat belajar, dan jangan patah semangat. Ya, akhir kata, apabila ada ucapan atau perkataan Bapak yang tidak berkenan, Bapak mohon maaf. Om Santi 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 Om.